Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadal Adri, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Awal Al-Sasiyah, Fakultas Agama Islam, dan saya sekarang semester 3. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah IAD atau Ilmu Alamiah Dasar. Saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Dalam membedakan jenis-jenis makhluk hidup yang sangat banyak sekali, maka perlu cara untuk membedakan bagaimana makhluk hidup tersebut. Maka ini menjadi suatu permasalahan yang dihadapi dalam banyaknya keanekaragaman makhluk di dunia ini. Kendati dapat disadari bahwa tiap-tiap daerah di muka bumi memiliki keanekaragaman hayati dan mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang pertama yaitu penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Penyebabnya pertama itu adalah keanekaragaman gen. Gen adalah faktor pengatur sifat yang terdapat dalam sel makhluk hidup, dan ini turun-temurun yang berasal dari induk, baik itu sifat, warna kulit, warna tubuh, ataupun bentuk fisik dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan gen yang turun-temurun dari induk ke generasi selanjutnya. Kemudian yang penyebab kedua yaitu keanekaragaman jenis. Nah, jenis merupakan suatu satuan organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya. Nah, dari banyaknya jenis inilah maka itu semua menjadi penanda dan membedakan makhluk satu dengan yang lainnya. Kemudian penyebab keanekaragaman makhluk hidup yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Ini terjadi karena letak geografis yang berbeda, memiliki di daerah benua-benua yang berbeda di dunia atau di bumi ini. Memiliki iklim, karena faktor geografis yang berbeda memiliki iklim yang berbeda pula, sehingga mempengaruhi keadaan lingkungan yang menyebabkan juga makhluk hidup itu beradaptasi sesuai dengan lingkungannya, sehingga menjadi faktor keanekaragaman makhluk hidup. Nah, selanjutnya klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup ini sendiri secara umum itu ada 7 sistem klasifikasi, 7 kingdom. Yang pertama itu kingdom animalia atau dunia hewan. Kemudian ada kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Kemudian ada kingdom protista atau protozoa. Ini merupakan dunia bersel satu dan bersel multiseluler yang sederhana. Kemudian ada kingdom crossmita, ada kingdom eumycota atau kingdom fungi atau dunia jamur. Kemudian ada kingdom eubacteria dan kingdom archaebacteria. Dari banyaknya klasifikasi makhluk hidup ini, yaitu untuk dapat membedakan ciri-ciri yang mereka miliki, bagaimana mereka tumbuh, cara hidup, cara makan, serta berkembang biak, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya adalah persebaran makhluk hidup. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran organisme. Yang pertama itu yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sendiri ada faktor abiotik, misalnya daratan, lautan, suhu, curah hujan, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor biotik, kehadiran makhluk hidup lain baik tumbuhan, hewan, dan bakteri. Kemudian ada faktor barrier atau penghambat fisik. Nah, dari faktor barrier atau penghambat fisik ini, yang pertama itu ada land barrier atau penghambat fisik oleh daratan. Kemudian ada water barrier atau penghambat fisik oleh perairan. Kemudian
Kemudian yang ketiga ada faktor sejarah geologi, yaitu pergeseran benua. Kemudian ada garis Wallace dan garis Weber, yang merupakan pemindahan oleh palung laut yang dalam. Nah, jadi secara faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran organisme ini ada 3, yaitu faktor lingkungan, ada faktor abiotik dan faktor biotik. Kemudian ada faktor barrier atau penghambat fisik, ada land barrier dan water barrier. Kemudian ada faktor sejarah geologi, yaitu pergeseran benua. Kemudian ada garis Wallace dan garis Weber. Kemudian persebaran hewan. Nah, persebaran hewan ini sendiri, yang pertama itu di wilayah Palearktik atau Eropa dan Asia Utara, dihuni antara lain oleh bison dan rusa Rhine. Nah, kemudian ada wilayah Nearktik atau Amerika Utara, dihuni oleh bison dan semacam rusa Rhine yang disebut caribou. Nah, kemudian ada wilayah Neotropik Amerika Tengah Selatan, dihuni antara lain oleh tapir dan monyet howler. Kemudian ada wilayah Ethiopia atau Afrika dan Arabia, dihuni antara lain oleh gajah Afrika, jerapah, dan gorila. Selanjutnya ada wilayah Australia dan sekitarnya, dihuni antara lain oleh kanguru, koala, dan wombat. Kemudian ada wilayah Oriental atau Asia Selatan Indonesia, dihuni oleh antara lain harimau, gajah India, dan kerbau. Selanjutnya ada persebaran tumbuhan. Nah, berdasarkan ketinggian mulai dari 700 meter, yaitu wilayah iklim panas. Ini biasanya memiliki suhu 22 derajat Celcius. Tumbuhannya seperti padi, tebu, kelapa, dan jagung. Kemudian ketinggian di atas 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Nah, wilayah iklim sedang, suhu rata-rata 150 sampai 200 suhu rata-rata beriklim sedang ini tumbuhannya seperti teh, kopi, kina, dan karet. Nah, kemudian bila ketinggian di atas 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut ialah iklim sejuk. Nah, suhu yaitu tumbuhannya seperti pinus, cemara, dan hortikultura. Nah, lalu berdasarkan garis lintang, nah daerah tropika, wilayah iklim tropis, dengan ciri tumbuhan pohonnya besar dan tinggi, adanya tumbuhan menempel, contohnya benalu dan anggrek. Kemudian ada tumbuhan menjalar ke atas, contohnya rotan. Nah, daerah subtropika, wilayah iklim sedang, mengalami 4 musim: panas, gugur, dingin, semi. Dengan ciri tumbuhannya, pohonnya tinggi, ada pohon yang daunnya gugur pada musim gugur, ada padang rumput di tengah benua. Kemudian ada daerah kutub. Nah, wilayah iklim dingin, pada musim panas matahari bersinar kurang lebih 12 jam. Musim dingin matahari bersinar kurang dari 12 jam. Dengan ciri tumbuhannya spesies homogen, berdaun jarum, contoh pinus, cemara, dan hutan taiga. Kemudian ada lumut dan tundra. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, maka dari yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Jenis-jenis makhluk hidup dapat dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Nah, penyebab keanekaragaman makhluk hidup itu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi 7, diantaranya ialah sistem klasifikasi Fralinas, sistem klasifikasi 2 kingdom, dan seterusnya sampai sistem klasifikasi 7 kingdom. Adapun faktor-faktor persebaran makhluk hidup itu dari lingkungan, barrier, dan sejarah geologi.
keanekaragaman hayati pun memiliki manfaat, seperti mengetahui manfaat tiap jenis organisme, memahami ciri dan sifat tiap organisme, mengetahui adanya saling ketergantungan antara organisme, memahami adanya kekerabatan antara organisme, mengetahui nilai manfaat bagi manusia dan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.